Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Elvita Alim Nur Azizah, Friska Ersa Amalia, Hafizah Rofiunisa, dan Heni Evilia akan menjelaskan materi tentang pemutusan hubungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvita Alim Nur Azizah dari Ekonomi Syariah AF dengan nomor induk mahasiswa 40118191. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu latar belakang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja ialah suatu hal yang memang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan, apalagi karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, bisa kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut-marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang mengharuskan gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Apalagi pada keadaan sekarang pandemi COVID, banyak banget pekerja yang memang mengharuskan atau diharuskan untuk diberhentikan atau harus dilakukan pemutusan hubungan kerja demi kesehatan pekerja sendiri dan juga demi kesehatan perusahaan. Kemudian pengertian pemutusan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 1 Ayat Pasal 1 Ayat 25, pengertian PHK sendiri atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Jadi PHK itu artinya memutus kewajiban dan hak antara buruh dan pekerja. Udah tidak ada lagi kaitannya hubungannya kalau udah berhenti bekerja karena seseorang bekerja atau masuk dalam perusahaan pasti ada kontrak yang harus dipenuhi. Kalau sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja, ya sudah, semua kontrak, kewajiban, hak semua diberhentikan dan sudah bebas mau melakukan apa aja di luar sana. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya Friska Ersa Amalia dengan NIM 4011800204 akan menjelaskan alasan pemutusan hubungan kerja. Adapun alasan pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan berat yang dilakukan oleh para pekerja. Yang kedua, pekerja ditahan oleh aparat yang berwajib. Yang ketiga, pekerja mangkir dari tanggung jawabnya. Yang keempat, perusahaan jatuh pailit. Yang kelima, perusahaan tutup karena mengalami kerugian. Yang keenam, perubahan status atau kepemilikan. Yang ketujuh, karena efisiensi. Yang kedelapan, karena pekerja sakit selama 12 bulan. Yang selanjutnya, alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja sendiri. Yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. Yang kedua, pekerja mengundurkan diri. Dan alasan pemutusan hubungan kerja yang bukan kehendak dari pengusaha maupun pekerja adalah pekerja meninggal dunia, pekerja memasuki masa pensiun, dan berakhirnya kontrak pekerja. Yang selanjutnya yaitu dampak pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, dampak bagi perusahaan. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu memungkinkan perusahaan mendapat karyawan yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi biaya pengeluaran gaji atau efisiensi. Yang selanjutnya dampak negatif. Yang pertama yaitu terhentinya produksi sementara. Yang kedua, harus mencari pengganti karyawan baru dan memerlukan biaya tambahan untuk melakukan rekrutmen. Yang ketiga, yaitu melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan berdedikasi kepada perusahaan.
Yang keempat yaitu menurunkan image perusahaan. Selanjutnya, dampak pemutusan hubungan kerja bagi karyawan atau pekerja. Yang pertama yaitu dampak psikologis, yang kedua dampak ekonomi, dan yang ketiga dampak sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, nama saya Fisa Rafiunisa dengan NIM 40118028 akan menjelaskan mengenai larangan dalam PHK. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 153 Ayat 1 huruf A disebutkan bahwa pengusaha atau perusahaan dilarang memberikan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang pertama, pekerja berhalangan untuk masuk bekerja karena sakit menurut keterangan dari dokter selama tenggat waktu tidak melampaui 12 bulan. Yang kedua, pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang terakhir yaitu pekerja atau buruh menikah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Heni Evidia dengan NIM 401180215 akan menjabarkan sedikit tentang kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Setiap karyawan yang menerima PHK atau pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan kompensasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terdapat 5 jenis kompensasi. Yang pertama adalah upah pesangon. Pesangon wajib diberikan kepada karyawan yang di-PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan, tetapi tidak diberikan kepada karyawan yang resign atau mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Yang kedua adalah uang penghargaan masa kerja atau UPKM, yaitu karyawan yang berhak mendapatkan kompensasi ini adalah karyawan yang di-PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan. Karyawan yang resign atau mengundurkan diri tidak mendapatkan UPMK atau uang penghargaan masa kerja. Selanjutnya adalah uang pengganti hak atau UPH. Kompensasi ini berlaku untuk semua jenis PHK yang disebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah uang pisah. Kompensasi yang disebabkan karyawan resign atau mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Yang terakhir adalah upah proses, yaitu kompensasi ini timbul karena proses PHK oleh perusahaan atau penguasa sebelum ada putusan menetapkan PHK. Sesuai pasal 155 ayat 2, penguasa dan pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pemutusan hubungan kerja. Semoga bermanfaat dan apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.